Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarriati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam video kali ini saya akan mengulas kembali materi akidah yang sangat penting mengenai rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Materi ini saya sarikan dari kajian guru kita, Al-Ustadz Dr. Khalid Zaid Abdullah Basalamah. Sebagai bentuk adab kita dalam merujuk ilmu, izinkan saya menyampaikan profil singkat beliau. Beliau lahir di Makassar pada tahun 1975. Beliau menempuh pendidikan sarjana S1 di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Kemudian melanjutkan jenjang magister atau S2 di Universitas Muslim Indonesia dan meraih gelar doktor. S3 di Universitas Tun Abdul Razak, Malaysia. Dedikasi beliau dalam dakwah melalui jalur pendidikan dan media sangat luar biasa. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, keluarga, dan seluruh guru-guru kita yang telah menyampaikan kebenaran Islam. Ustadz Khalid Basalam menjelaskan bahwa beriman kepada kitab Allah bukan sekadar percaya ada buku dari langit. Ini adalah keyakinan bahwa Allah menurunkan syariat melalui wahyu yang kemudian dibukukan oleh para nabi dan sahabat. Ada beberapa poin. Ada beberapa poin kunci yang perlu kita pahami secara akurat. Proses wahyu turun dalam berbagai cara. Ada yang melalui suara lonceng yang keras atau malaikat Jibril yang menyerupai manusia. Kodifikasi Al-Quran, beliau meluruskan sejarah bahwa mengumpulkan Al-Quran dimulai di zaman Abu Bakar dan disempurnakan di zaman Utsman bin Affan sesuai instruksi urutan yang diajarkan Rasulullah SAW, bukan atas bid'ah atau kemauan manusia. Kitab-kitab wajib ada beberapa. Yang kita wajib imani ada 4 kitab besar, yaitu Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa, Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud, Injil yang dibawa oleh Nabi Isa, dan Al-Quran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, serta Suhuf yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Al-Quran sebagai muhaimin. Al-Quran adalah penyempurna dan penguji. Ia mengoreksi bagian-bagian yang telah diubah oleh tangan manusia dan kitab-kitab sebelumnya, dan menghapus berlakunya hukum-hukum lama untuk digantikan dengan syariat yang paling sempurna hingga akhir zaman. Lalu, apa hubungannya materi akidah ini dengan kehidupan kita di era digital sekarang? Pertama, itu sebagai filter informasi di tengah hoax. Ustadz Khalid menyebutkan bagaimana kitab-kitab terdahulu mengalami perubahan oleh manusia. Dalam realita hari ini, kita belajar bahwa tidak semua informasi bisa dipercaya. Al-Quran adalah standar kebenaran. Jika kita terbiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, kita tidak akan mudah goyah oleh opini manusia atau tren yang bertentangan dengan nilai ketuhanan, disiplin, dan ketaatan. Proses penulisan Al-Quran yang sangat terjaga mengajarkan kita tentang ketelitian dan integritas dalam perilaku sehari-hari. Sebagai siswa atau pekerja, kita harus memiliki standar akurasi yang tinggi, jujur dalam bekerja, dan tidak mengubah-ubah amanah yang diberikan kepada kita. Ketiga, menghargai waktu. Beliau menekankan bahwa kita tidak perlu membuang waktu mencari-cari naskah kitab lama yang sudah tidak murni. Manfaatnya untuk pribadi saya adalah fokus. Saya bisa fokus dalam hidup. Seringkali kita terdistraksi, mempelajari hal-hal yang tidak bermanfaat. Iman kepada kitab mengarahkan kita untuk fokus pada satu sumber yang pasti benar, yaitu Al-Quran, untuk mengatur manajemen waktu dan prioritas hidup kita. Manfaat pribadi dan kesimpulan pribadi saya. Bagi saya pribadi, memahami materi dari Ustadz Khalid Basalam ini memberikan ketenangan batin. Saya menyadari bahwa Allah tidak membiarkan kita berjalan di dunia tanpa buku panduan. Jika mesin cuci saja butuh buku manual agar tidak rusak, apalagi manusia yang begitu kompleks.
manfaat terbesar yang saya rasakan adalah tumbuhnya rasa syukur. Kita diberikan Al-Quran yang terjaga keasliannya hingga hari kiamat. Ini memotivasi saya untuk lebih rutin berinteraksi dengan Al-Quran. Bukan sekadar membaca, tapi menjadikannya solusi atas masalah harian saya. Sebagai penutup, mari kita mendoakan para guru kita, khususnya Ustadz Khalid Basalam, agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk golongan yang tidak hanya beriman di lisan, tapi juga memutikan dengan akhlak yang bersumber dari kitab sucinya. Demikian penjelasan saya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.